Jadi kalau kawan-kawan Salafi Wahabi, dia anti dengan karamah. Bagaimana kira-kira dengan hadis ni? Laki-laki ni bukan Nabi. Kalau para Nabi dapat mukjizat namanya. Kalau Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, irhas namanya. Ini bukan Nabi. Nabi sendiri ceritakan bukan dia seorang Nabi. Tapi di perhatian malaikat kebunnya. Berarti ini bagian dari apa? Ini namanya karamah. Wa thabbatal karamata lil awliya'ah, kata Imam Bajuri. Karamah itu memang ada untuk para wali-wali Allah. Nah, kata kawan-kawan Wahabi, apalagi ngeri kritikannya mengomentari saya, ada 300 komentar itu tentang Syekh, tentang saya yang ngaji di sini waktu itu tentang Angku Saleh. Kan saya katakan Angku Saleh itu ya bisa dengan salatnya dalam satu waktu 4 masjid, ya, yang jadi imam. Ya, di masjid ni beliau, masjid sana beliau masjid. Jadi itu komentarnya ngeri sampai ya mengkritik, ini bahalu nih, kasihan dia doktor apa segala macam. Dia tak faham tentang bab karamah. Ya, ada karamah. Wasabbatal karamata lil awliya. Karamah tu yang syai'un khariqul adat. Sesuatu di luar jangkauan akal fikiran manusia, tapi Allah berikan kepada kekasih Allah. Itu namanya karamah. Ini buktinya. Seorang mendapatkan karamah daripada Allah karena dia bersedekah sepertiga daripada hasil taninya. Dapat karamah daripada Allah. Imam Nawawi, seperti apa anda Imam Nawawi? Menulis kitab Minhaj. Imam Nawawi bercahaya telunjuknya. Mati lampu. Lampu mati. Bercahaya telunjuk Imam Nawawi. Telunjuk bercahaya, dengan cahaya telunjuk itulah beliau melanjutkan menulis kitab. Karamah ada. Kita yakin ada karamah. Maka kenapa Syekh Salafi Wahabi jarang kita dengar ada mendapatkan karamah? Karena orang yang tak yakin dengan karamah, takkan Allah beri sebuah karamah. Karamah itu kan kemuliaan. Imam Ar-Rafi'i menulis kitab Muharrar. Mati lampu, saking kuat kencang angin tak bisa menghidupkan lampu. Pohon yang ada di depan rumahnya bercahaya. Itu Imam Rafi'i. Imam Nawawi telunjuknya langsung bercahaya. Itu karamah. Wasabbatal karamata lil awliya'ah. Ada karamah itu bagi para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Syai'un la tata'akkal. Kadang tak masuk akal, tapi memang ada. Nah, itu namanya karamah. Jadi, cuma kita beribadah, kita taat kepada Allah, jangan untuk mencapai karamah. Ini salah. Ada orang, dia jadi, dia berzikir sekian ribu kali dalam sehari, sekian puluh ribu solat sunat untuk dapat karamah, salah namanya. Untuk jadi wali, salah. Ya. Kadang dengan kita duduk ke majlis ini menahan ngantuk, menahan capek, ini bagian dari karamah juga. Banyak orang yang Allah beri kesehatan, keafiatan tapi tak bisa hadir. Kita bisa hadir, ini bagian karamah juga. Jadi syai'un khariqul adat. Banyak para nabi, ini diantaranya. Dia bukanlah seorang wali, bukan seorang nabi, tapi Allah beri dengan karamah. Allah beri karamah. Ada karamah. Ada ulama yang bisa menjinakkan binatang. Ada. Kami punya kakek namanya Syekh Abdul Manaf bin Muhammad Zaid Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Itu kalau ayah saya bercerita, itu karena ayah saya besarnya dengan beliau, kakek beliau itu Syekh Abdul Manaf itu. Itu kalau ada orang memasangkan kakang kuda, itu susah memasangkan kakang kuda, itu baru jinak dia dengan ada kakang di mulutnya. Orang payah. Bahkan mengamuk-ngamuk kuda tadi. Lari sana, lari sini, bahkan dengan mobilnya pun ya meronta-ronta kuda tadi. Itu kalau kuda tadi memandang beliau Syekh Abdul Manaf tadi, itu langsung dipanggil oleh Syekh Abdul Manaf tadi, kuda tadi. Tidak dipegang talinya, tidak ada ikatan apa-apa, kuda manut saja datang ke Syekh Abdul Manaf, kemudian Syekh Abdul Manaf pasangkan kakangnya yang ada di dalam, yang ada di mulutnya itu. Itu bagian daripada karamah. Jinak dia. Kita cubalah macam itu, jangankan kuda, ayam pun nak jinak kawan. Ayam pun awak yang bagi makannya tiap hari, awak mampunya. Tiba menote telur dia keluar anaknya, kita mengalihkan, menurunkan anaknya pun marah juga dia dengan kita ini. Ini bayangkan dengan kuda, bisa jinak kuda tadi. Itu bagian daripada karamah. Wasabbatal karamata lil awliya'ah. Karamah, ada karamah. Kita meyakini ada karamah bagi para wali-wali Allah. Maka banyak kita baca sejarah-sejarah, ada karamahnya si fulan, ada karamahnya si fulan, memang ada. Ada bahkan sedang berada di
di laut lepas. Dulu mana kapal dulu pakai mesin kayak kita hari ini. Dulu pakai apa namanya? Pakai layar itu, selayar apa? Ya, layar yang kayak gitu tuh. Di tengah laut habis. Ombak besar apa semacam. Tapi dengan karamah, dengan apa? Dengan membaca beberapa hizib, dengan beberapa zikir saja Allah selamatkan sampai. Dengan bayangkan ombaknya dulu itu. Nah, itu apa namanya? Karamah. Wa thabbatal karamata lil awliya. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah yakin bahwa Allah memberikan sebuah karamah kepada wali-wali, kepada orang-orang yang saleh. Ini diantaranya karamahnya Allah. Karamah yang Allah berikan kepada mereka bisa membasahi daripada tanaman tadi. Awan, tanpa diminta awan. Imam Abi Hanifah begitu juga, Abi Hanifah bin Nu'man. Allah beri karamah, karamahnya bisa tak makan. Ya, bisa tak makan sampai 3-4 hari. Jadi kenyangnya bagaimana? Cukup dengan datang ke tempat masywi namanya. Kalau di Arab itu ada masywi, tempat orang bakar ikan. Tempat orang bakar ikan, datang dia ke sana. Kemudian dihirupnya saja ikan-ikan, aroma ikan yang sudah dibakar tadi. Dah ada kenyang perutnya, balik lagi ke pondok ngaji. Ini karamah. Tidak masuk akal. Tapi Allah berikan kepada orang yang seperti itu. Kita mana lah bisa macam itulah, makan ikannya pun tak juga kenyang baru. Apalagi cik asok aja yang dapat. Kenapa? Karena kita tak dapat karamah. Kita dengan akal. Nah, maka oleh kerana itu wasabbatal karamata lil awliya. Nah, ini yang bab ini yang tak masuk ke akal daripada kawan-kawan kita, ya, daripada golongan salafiyin. Jadi kata dia, tak pernah Nabi ajarkan, tak pernah Nabi. Ya, memang Nabi tak mengajarkan bab itu, tapi Nabi pernah mengkisahkan bab itu. Nah, ini diantara sebuah karamah yang Allah berikan kepada seorang yang pemurah, seorang yang rajin dia bersedekah, diberi, ya, bukannya dengan dia mengeluarkan alat untuk memasukkan perairan, tapi bahkan awan langsung menurunkan air itu untuk dia sehingga terbasahi seluruh tanamannya, dan dari hasil itu dia rutinkan mengeluarkannya itu sepertiga untuk dia, sepertiga ia sedekahkan, dan sepertiga ia balikkan kepada tanaman kembali. Nah, ini dalil bahawa orang-orang akan dimuliakan oleh Allah dengan ibadahnya, dengan sedekahnya, dengan takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini